بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Telah kita sebutkan beberapa dalil dari kitabullah tabaraka wa ta'ala dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang wanita muslimah untuk berhijab dengan menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, demikian pula kedua telapak tangannya. Dan di antara dalil yang menunjukkan diwajibkannya berhijab dan kewajiban berhijab menutupi wajah merupakan amalan yang masyhur, yang ma'ruf, diamalkan oleh wanita-wanita sahabiyat, demikian pula ummahatul mu'minin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menerangkan tentang berita fitnah hadisul ifk yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari perang Banul Mustaliq. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar dengan membawa salah seorang istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan singkat cerita yang disebutkan dalam hadis al-ifk, bahwa ketika mereka beristirahat di salah satu tempat peristirahatan mereka, lalu kemudian mereka pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, sementara Aisyah radhiyallahu taala anha beliau telah memasuki al-haudaj. Haudaj yaitu semacam kemah yang diletakkan di atas punggung unta. Mereka mengangkatnya dan adanya pembuatan haudaj tersebut setelah turunnya ayat hijab yang memerintahkan kepada para wanita untuk berhijab, menutupi seluruh tubuh mereka, sehingga setelah turunnya ayat hijab seluruh para wanita mereka berhijab, menutupi seluruh tubuh mereka, demikian pula wajah-wajah mereka. Maka pada saat Aisyah radhiyallahu taala anha telah memasuki haudaj,
Lalu kemudian beliau keluar kembali, disebabkan karena beliau kehilangan kalung. Maka pada saat beliau meninggalkan Haudaj dan tidak diketahui oleh para sahabat, dan mereka juga tidak bertanya kepada Aisyah apakah ia sudah berada di dalam, karena mereka menjaga diri dan berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah dari percakapan dengan sesama mereka yang melakukan perjalanan antara kaum lelaki dan wanita, meskipun bersama mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah meninggalkan Haudaj dalam keadaan para sahabat yang mengangkatnya tidak mengetahui. Yang mereka ketahui bahwa Aisyah telah datang dan telah masuk ke dalam Haudaj. Lalu mereka pun mengangkat Haudaj tersebut, dan mereka sama sekali tidak mengingkari ringannya Haudaj, disebabkan karena Aisyah radhiyallahu taala anha memang memiliki tubuh yang ringan ketika itu. Mereka pun mengangkatnya, padahal Aisyah keluar kembali dan mencari kalungnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melanjutkan perjalanan bersama para sahabat dan menyangka bahwa Aisyah telah berada di dalam, sementara Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal. Maka Aisyah pun berpikir bahwa mereka pasti akan kembali. Apabila mereka mengetahui bahwa aku tidak berada di dalam, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun menunggu di tempat tersebut. Nah, dalam masa penungguannya inilah Aisyah tertidur dalam keadaan ia sendirian. Kata beliau, "Fa baina ana jalisan fi manzili ghalabatni 'aini fanimtu." Ketika aku sedang duduk di tempat persinggahanku tersebut, aku terkalahkan oleh mataku. Yani aku mengantuk. Maka akhirnya aku pun tertidur. Wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma al-Dhakwani min wara'il jaysh. Fa adlaja fa asbaha 'inda manzili. Dan ketika Aisyah sedang tidur, lewatlah Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami al-Dhakwani, yang rupa-rupanya beliau juga tertinggal dalam tempat peristirahatan sebelumnya. Safwan ibn al-Mu'attal ini diketahui bahwa apabila beliau tertidur, tidur beliau berat, sehingga pada saat mereka beristirahat di tempat sebelumnya, para sahabat semuanya sudah bersiap-siap, sementara beliau masih tertidur radhiyallahu an. Maka mereka berangkat, Safwan pun tertinggal dalam tempat peristirahatan sebelumnya. Nah, oleh karena itu Safwan ibn al-Mu'attal berjalan sendirian di awal malam. Maka ia pun melewati tempat di mana aku singgah, di mana aku beristirahat. Fara'a sawada insanin naim. Maka Safwan melihat bayangan hitam seseorang yang sedang tidur. Fa'arafani hina ra'ani wa kana ra'ani qabla al-hijab. Maka mendekatlah Safwan dan ia pun melihatku, dan dia pun mengenal aku. Kata Aisyah, wa kana ra'ani qabla al-hijab. Dan dia mengenalku, yakni dia pernah melihatku ketika sebelum diturunkannya ayat hijab.
Berarti setelah diturunkannya ayat hijab, mereka tidak ada yang lagi yang pernah melihat wajah Aisyah radhiyallahu anha, kecuali pada saat beliau sedang tertidur ketika itu, disebabkan karena beliau sendirian, tersingkap wajah beliau, sehingga sempat dilihat oleh Safwan radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu Safwan sempat mengucapkan tarji'. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebabkan beliau terbangun. Fastayqadtu bistirja'ihi hina arafani fa khammartu wajhi bijilbabi. Maka aku pun terbangun ketika mendengarkan kalimat inna lillah yang diucapkan oleh Safwan ketika dia mengenalku. Maka aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Ini amalan ummahatul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha, yang tentu sangat jauh dari perbuatan-perbuatan fahisyah, yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih menjaga dan memelihara kehormatannya. Beliau berhijab dengan menutup wajah. Maka ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa para wanita setelah diturunkannya ayat hijab, mereka menutupi wajah-wajah mereka sehingga tidak lagi terlihat, kecuali dalam kondisi ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ala ghaflah, tidak mengetahui ada orang, beliau sedang tertidur dan beliau hanya mendengarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan oleh Safwan. Lalu kemudian Safwan pun mengantarnya dan tidak terjadi perbincangan antara keduanya. Safwan di depan dan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk mengendarai untanya. Sama sekali tidak terjadi percakapan. Sama sekali Safwan tidak menoleh ke belakang melihat Aisyah. Sama sekali. Dar'an lil fitan, sebagai bentuk penolakan terhadap fitnah yang dikhawatirkan. Itu pun pada saat mereka tiba, orang-orang munafikin menyebarkan fitnah terhadap diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah yang disebut dengan berita al-ifk, berita dusta yang menimpa Aisyah, yang menjadi syahid yang disebutkan dalam riwayat ini bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menutup wajahnya, memakai cadar dan tidak menampakkan wajahnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya dan diwajibkannya menutup wajah, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dari Asma bintu Abi Bakrin. Beliau mengatakan kunna nughatti wujuhana minar rijal wa kunna natamashshatu qabla dhalika fil ihram. Adalah kami menutupi wajah-wajah kami dari kaum lelaki, dan kami bersisir sebelum itu ketika sedang berihram. Dalam kondisi seorang wanita berihram sedang menunaikan manasik haji atau umrah, tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan penutup khusus untuk menutupi wajahnya dengan kain yang disebut cadar. Akan tetapi mereka tetap menutup wajah mereka dengan kain dari atas kepala mereka untuk menutupi wajahnya,
Sehingga ketika ada kaum lelaki yang lewat, maka mereka tetap menutup wajah mereka. Yang tidak diperbolehkan menggunakan penutup wajah khusus yang dirancang untuk menutupi wajah selama ihram. Itu pun para wanita mereka senantiasa menutup wajah-wajah mereka. Ini merupakan dalil bahwa para wanita sahabiyat yang masyhur dari mereka adalah menutup wajah. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang dikenakan oleh seorang yang sedang berihram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tantaqibil muhrim al-mar'atu al-muhrimah wala talbasil quffazain. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh mengenakan niqab. Niqab yang telah kita sebutkan tadi, kain yang dirancang khusus untuk menutupi wajah, yang disebut cadar, tidak diperbolehkan selama ihram. Dan tidak diperbolehkan seorang wanita memakai kaos tangan selama ihram. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, wa hadha mimma yadullu ala anna an-niqab wal qaffazain kana ma'rufain fi an-nisa' allati lam yuhrimna, wa dhalika yaqtadi satra wujuhihinna wa aydihinna. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa memakai cadar dan mengenakan kaos tangan, dua amalan yang diamalkan oleh para wanita pada masa itu apabila mereka tidak sedang berihram. Oleh karena itu ketika berihram dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hal yang ma'ruf yang biasa dikenakan oleh wanita ketika itu mengenakan kaos tangan dan memakai cadar. Adapun ketika ihram dilarang oleh Rasulullah, wa dzalika yaqtadi satra wujuhihinna wa aydihinna. Maka ini menunjukkan bahwa para wanita menutup wajah-wajah mereka, demikian pula tangan-tangan mereka. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana ar-rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhrimat. Para pengendara kendaraan pada masa itu, yakni mengendarai hewan, terkadang mereka melewati kami sementara kami sedang melakukan ihram. Seorang wanita pada masa ihram tidak diperbolehkan mengenakan cadar. Kata Aisyah, fa idza hadau bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ila wajhiha fa idza jawazuna kashafnah. Maka apabila mereka berpapasan dengan kami para pengendara, maka salah seorang kami pun mengulurkan jilbabnya dari atas kepalanya menutupi wajahnya, dan apabila mereka melewati kami, kami pun membuka kembali, menyingkapnya. Hadis ini dengan berbagai jalur adalah hadis yang hasan. Tahu para wanita mereka senantiasa menjaga diri dengan senantiasa menutupi wajah-wajah mereka dari para lelaki yang asing yang bukan mahram mereka lewat di hadapan mereka. Padahal ketika itu mereka sedang berihram. Berihram tidak diperbolehkan mengenakan cadar, namun mereka menggunakan kain penutup. Adapun pada zaman sekarang, ya tidak memungkinkan bagi seorang wanita di bahagian mana saja
di tempat-tempat mana saja, di haram dan di luar haram, tidak terlepas dari kaum lelaki. Pada asalnya seorang wanita pada saat mereka berihram tanpa mengenakan cadar memungkinkan, artinya mereka membuka wajahnya mungkin, dengan syarat tidak ada laki-laki yang lain yang bukan mahram melihatnya. Apabila ada, maka mereka mengelurkan kain dari atas kepala mereka untuk menutupi wajahnya tanpa mengenakan cadar. Adapun dalam kondisi seperti sekarang ini, hampir tiap saat di mana-mana lelaki ajanib yang bukan mahram di mana-mana, sehingga seorang wanita tetap terus menutup wajahnya selama ada kaum lelaki yang ada di hadapan mereka, meskipun mereka sedang menunaikan ihram. Maka ini ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalil-dalil yang jelas sekali menunjukkan disyariatkannya dan diwajibkannya bagi seorang wanita berhijab dengan menutupi wajah, demikian pula telapak tangan mereka. Dan yang demikian lebih hati-hati, lebih hati-hati. Kecantikan yang utama yang ada pada seorang wanita adalah bagian wajahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan bagi kaum lelaki apabila mereka hendak menikahi seorang wanita untuk melakukan nazar. Ketika seorang laki melihat seorang wanita dan menjalankan syariat nazar, apa yang dilihat? Dengkulnya, atau kakinya? Yang paling utama wajahnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Ketika ada seorang muhajirin yang ingin menikahi seorang wanita Ansar, Nabi mengatakan padanya, apakah engkau telah melihatnya? Kata laki ini, belum. Unzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Lihat dia, nazar dia. Sesungguhnya di mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Ya, ini lebih kecil dibandingkan matanya kaum muhajirin. Ya. Mata di bagian wajah menunjukkan bahwa kecantikan utama terletak pada wajah seorang wanita. Sehingga apabila seorang wanita tidak menutup wajahnya, ini menyebabkan timbulnya fitnah yang besar. Timbulnya fitnah yang besar. Dan itu kenyataan. Kemudian syarat yang kedua dari syarat berpakaian seorang wanita, alla yakuna al-libasu dayyiqan yasifu jismaha. Pakaian yang dikenakan tidak sempit, yang membentuk lekukan tubuhnya. Ini syarat yang kedua. Ketika seorang wanita berhijab, maka hendaknya ia mengenakan pakaian yang tidak sempit, fadfad, lebar, lapang, tidak membentuk lekukan tubuhnya, tidak menampakkan lekukan tubuhnya, baik bagian dadanya, bagian pinggangnya, atau yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
kasani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qibtiyatan kathifah mimma ahda lahu Dihya al-Kalbi, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan kepadaku kain qibtiyah yang tebal yang dihadiahkan kepadanya oleh Dihya al-Kalbi. Fakasautuha imraati, maka aku pun memakaikan kain tersebut kepada istriku. Faqala ma laka lam talbasil qibtiyah, maka Rasulullah bertanya kepadaku, mengapa engkau tidak mengenakan kain qibtiyah itu? Qultu, aku menjawab, kasautuha imraati, aku memakaikannya, aku memberikan kain tersebut kepada istriku. Faqala, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, murha faltaj'al tahtaha ghilalah fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha. Perintahkan kepada istrimu, hendaknya ia mengenakan di bawah kain tersebut ghilalah. Ghilalah yaitu pakaian bagian dalam yang dikenakan oleh seorang wanita di luar pakaian luarnya, di dalam pakaian luarnya. Ini ghilalah, pakaian yang dikenakan di dalam. Dan tujuan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkannya untuk memakai ghilalah ketika wanita tersebut memakai pakaian atau memakai kain dari qibtiyah yang tebal tersebut, tidak menyebabkan lekukan pada tubuhnya. Maka diperintahkan untuk memakai ghilalah. Fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha, karena sesungguhnya aku khawatir jangan sampai membentuk bahagian-bahagian tubuhnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Usama untuk menyuruh istrinya menggunakan ghilalah di dalam kain yang tebal tersebut. Dari sisi ketebalannya sudah memenuhi syarat, tapi sebagian kain itu ada yang benar-benar lembut, bahkan ada sebagian kain itu membentuk, dia mengikuti bahagian tubuh seseorang, lekukan tubuh seseorang yang kalau dikenakan nampak lekukannya. Dan sepertinya kain al-qibtiyah seperti itu keadaannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menutup bagian dalamnya dengan menggunakan ghilalah, pakaian yang dikenakan sehingga tidak membentuk lekukan pada saat dia memakai pakaian luar, maka tidak terjadi lekukan pada bagian tubuhnya tersebut. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari memakai pakaian yang sempit, yang membentuk, atau pakaian meskipun dia tebal, namun ketika seorang wanita mengenakannya, maka kain tersebut mengikuti lekukan tubuh seorang wanita. Ada jenis-jenis kain yang demikian, ya, seperti kain kaus itu, atau yang semisalnya kalau dikenakan itu sangat mudah membentuk tubuh, lekukan tubuh. Maka hendaknya seorang menjauhkan diri tanpa mengenakan bahagian dalam yang menghalanginya untuk membentuk lekukan. Jangan dia mengenakan kain tersebut, karena dikhawatirkan dia termasuk ke dalam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian namun pada hakikatnya telanjang.
Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, dan juga dalam riwayat yang lainnya dalam riwayat At-Tabarani, Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun 'ariyat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan muncul pada akhir umatku ini para wanita yang berpakaian, namun mereka telanjang, pakaian tapi telanjang. Di atas kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang pantas untuk dilaknat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Mereka tidak masuk ke dalam jannah dan bahkan tidak mencium baunya surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Ditafsirkan dan diterangkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiyatun 'ariyat, berpakaian namun telanjang, adalah mereka yang memakai pakaian yang menutupi tubuhnya namun sempit, bayyiq, sehingga membentuk potongan-potongan tubuhnya, membentuk lekukan yang bisa dilihat oleh orang lain. Dia menutup auratnya, namun dia mengenakan pakaian yang sempit, memakai jilbab, memakai hijab, tapi hijab yang tidak syar'i. Orang-orang mengatakannya hijab gaul. Ada lagi yang mereka istilahkan bukan lagi jilbab tapi jilbob. Entah gimana bentuknya itu. Nah, katanya sebagian para ulama di Indonesia ini mengharamkannya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini tidak memenuhi syarat. Meskipun orang-orang menyebutnya hijab, orang mengatakannya jilbab, namun tetap menampakkan perhiasannya, menampakkan kecantikannya, lekukan tubuhnya, maka ini haram. Berpakaian namun telanjang. Termasuk pula di antaranya sebagian para wanita yang memakai celana panjang. Maka ini jelas termasuk dalam kategori ini, yang berpakaian namun memakai pakaian yang sempit, membentuk lekukan bahagian tubuhnya. Kemudian syarat yang ketiga, pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita muslimah tidak menyerupai pakaian lelaki. Tidak menyerupai pakaian lelaki dari berbagai sisinya. Seperti yang kita contohkan tadi, bahwa di antara ciri-ciri pakaian lelaki di mana kain sarung atau celana yang dikenakan oleh seorang lelaki di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Diharamkan seorang lelaki memakai pakaian yang diturunkan hingga menutupi mata kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apa yang menutupi dua mata kaki, apa yang di bawah dua mata kaki dari kain sarungnya atau yang semisalnya, maka ancamannya di dalam neraka.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun sekarang kondisinya terbalik. Kaum lelaki menutupi tubuhnya, Masya Allah, sampai ke bawah mata kakinya, berhijab dengan sempurna. Kaum lelaki berhijab dengan sempurna hingga membersihkan kotoran yang ada di sekitarnya, karena dia menyeret pakaiannya. Berbeda lagi dengan wanita, memakai pakaian laki-laki, tapi berlebih-lebihan. Bukan hanya di atas mata kaki, di atas-atasnya lagi. Wallahul musta'an. Jadi terbalik keadaannya. Wanita menampakkan aurat, kaum lelakinya berlebihan dalam menutup auratnya hingga mereka melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian lelaki. Diharamkan secara mutlak dalam bentuk apapun. Tidak diperbolehkan wanita mengenakan pakaian lelaki, kaum lelaki mengenakan pakaian wanita, menyebabkan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka. Sebagian mereka memakainya dengan tujuan untuk membuat orang lain tertawa, seperti para pelawak, laki-laki yang sengaja memakai pakaian wanita supaya orang yang melihatnya tertawa. Mereka ini orang-orang yang berada di baris terdepan, yang diancam laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyeret pakaiannya disebabkan karena kesombongan, yakni menurunkan kainnya hingga menutupi mata kaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang kepadanya pada yaumul qiyamah. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa tasna'un nisa' bi dhuyulihinna?" Lalu bagaimana dengan para wanita dengan ujung-ujung dari kain mereka? Apa yang harus mereka lakukan? Yani Ummu Salamah menyangka bahwa hukum ini berlaku secara umum untuk laki-laki dan wanita. Tidak diperbolehkannya memakai pakaian yang menutupi mata kaki. Lalu bagaimana dengan wanita? Dari ujung-ujung rok mereka, pakaian mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurkhinahu shibran. Hendaknya mereka menurunkannya satu jengkal. Hendaknya mereka menurunkan satu jengkal. Maka ini menunjukkan bahwa wanita keluar dari hukum yang disebutkan untuk lelaki tentang diharamkannya menutupi memakai pakaian yang di bawah mata kaki. Wanita tidak termasuk dalam hukum tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para wanita menurunkan kainnya satu jengkal. Faqalat, lalu Ummu Salamah bertanya,
idzan tankashif aqdamuhunna, kalau demikian masih nampak kaki-kaki mereka. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayurkhinahu dhira'an wa la yazidna alaihi, hendaknya mereka menurunkannya lagi sehasta dan jangan lagi mereka menambahnya. Ketika Ummu Salamah mengatakan, jadi kalau demikian masih nampak kakinya ketika berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi keringanan. Beliau tidak mengatakan, ya tidak mengapa, biarkan saja. Diperintahkan untuk ditambah lagi. Hendaknya mereka menambahnya satu hasta dan jangan lagi menambah lebih dari itu, sehingga pada bahagian bawah pun kaki-kaki dari para wanita tidak nampak. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kaki wanita termasuk di antara aurat yang harus ditutup dan tidak dinampakkan. Maka ini ma'asyara al-ikhwah wal akhawat menjelaskan kepada kita tentang syarat pakaian seorang wanita muslimah tidak menyerupai pakaian kaum lelaki. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai lelaki. Seluruhnya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diterangkan oleh Ibnu Abi Jamrah tentang tasyabbuh ini, tentang permasalahan tasyabbuh, penyerupaan. Laki-laki menyerupai pakaian wanita, wanita menyerupai pakaian lelaki. Kata beliau, innal ladzi taqarrara mimma fuhima min qawaid asy-syari'ah khalfan an salaf huwa fi ziyy al-libas wa ba'd as-sifat wal harakat wa ma ashbah dhalik. Bahwa yang ditetapkan, yang difahami dari kaidah-kaidah syariat dalam masalah dilarangnya tasyabbuh, penyerupaan lelaki terhadap wanita, demikian pula sebaliknya, yang diriwayatkan dari para ulama salaf adalah dalam bentuk pakaiannya, kemudian sebagian sifat-sifat pakaian tersebut, demikian pula gerakan-gerakannya. Laki-laki tidak boleh melakukan gerakan seperti gerakan wanita, sebagaimana wanita tidak diperbolehkan melakukan gerakan seperti gerakan lelaki. Wa amma at-tashabbuh bihim fi umuril khair wa talabil ulum was-suluk fi darajatit tawfiq fa muraghabun fi. Adapun meniru mereka dalam perkara-perkara kebaikan, dalam menuntut ilmu, dalam berakhlak, dan dalam hal melakukan hal-hal yang sifatnya seorang berjalan di atas kebaikan dan taufik, maka ini adalah hal yang dianjurkan. Ini adalah hal yang dianjurkan. Oleh karena itu, yang dilarang adalah menyerupai dalam penampilan, dalam pakaian, dalam gerak-gerik. Adapun dalam hal-hal kebaikan, meniru si fulan dalam hal kesungguhannya menuntut ilmu, dalam hal ketaatannya kepada Allah, maka yang demikian tidak mengapa. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa permasalahan tasyabbuh, penyerupaan ini kembali kepada al-aghlabiyah, ya, dari jenis pakaian atau kondisi pakaian yang biasa dikenakan. Apabila pakaian tersebut biasanya dikenakan oleh kaum lelaki, ini hal yang ma'ruf, yang mengenakannya kaum lelaki, maka wanita tidak diperbolehkan mengenakannya. Dan apa yang menjadi kebiasaan
wanita mengenakannya, maka tidak diperbolehkan dikenakan oleh kaum lelaki. Dan ini kembali kepada setiap negeri dan kondisi masyarakat yang ada, kembali kepada uruf mereka. Tentu tanpa menghilangkan unsur-unsur syar'i yang di dalamnya, yang terdapat di dalamnya, yang itu memang sudah menjadi tabiat pakaian tersebut dipakai oleh wanita, dan pakaian ini khusus dikenakan oleh lelaki. Kalau misalnya ada sebuah daerah, ada satu negeri, kaum lelakinya biasa mengenakan jilbab misalnya, ya, biasanya mereka memakai jilbab, nah, menutup kepalanya seperti jilbab, maka ini keluar dari fitrah. Yang biasanya melakukan itu adalah kaum wanita, sementara kaum wanita yang ada di negeri tersebut mereka tidak mengenakannya. Maka tetap diperintahkan bagi seorang wanita menutupi tubuhnya, ya, dengan berhijab, meskipun diketahui di daerah tersebut yang menutupi kepalanya adalah kaum lelaki misalnya, maka tidak diikuti, karena harus pula dikembalikan kepada dawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i dalam berpakaian, yang mana pakaian yang layak untuk kaum lelaki, mana pakaian yang layak untuk kaum wanita. Adapun jenis-jenis pakaian yang biasanya dipakai secara umum, baik untuk laki-laki demikian pula wanita, maka tidak termasuk dalam kategori tasyabbuh. Misalnya kalau ada jenis sandal, yang sandal ini biasanya dipakai secara umum. Orang tidak mengatakan bahwa jika yang mengenakannya itu laki-laki dianggap mirip wanita, atau yang mengenakan itu wanita dianggap mirip laki-laki, dipakai secara umum, maka ini tidak termasuk dalam kategori tasyabbuh, penyerupaan laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya. Kemudian syarat yang keempat, tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah mengenakan pakaian yang menyerupai pakaiannya wanita-wanita kafirah, wanita-wanita kafir. Ada kebiasaan sebagian wanita muslimat selalu mengikuti model yang datang dari orang-orang kafir, mengikuti perkembangan, kata mereka, supaya tidak ketinggalan zaman, membeli majalah-majalah model-model pakaian yang datang dari orang-orang kafir, wanita-wanita kafirah, sehingga ketika seorang wanita mengenakannya, seorang melihatnya seperti wanita Eropa, wanita kafirah, atau dia mencontoh seorang artis atau bintang film atau yang semisalnya dan menirunya. Maka ini pakaian yang tidak diperbolehkan, dan biasanya pakaian yang datang dari wanita-wanita kafirah tidak menutup aurat, tidak menutup aurat, lalu mereka menirunya. Setiap bulan terjadi perubahan model, demikian pula halnya kaum lelaki. Tidak terlepas kaum muslimin yang selalu mengikuti model-model yang datang dari barat, gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, apa yang datang dari mereka, terus mereka mengikuti perkembangan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan bentuk
sikap kaum muslimin yang telah mengikuti langkahnya orang-orang kafir, al-yahud wan nasara. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalaupun mereka memasuki lubang biawak, lubang yang kecil, kalian akan berusaha memasukinya. Ini dalam kondisi sulit, kalian pun tetap mengikuti cara-cara mereka, mengikuti langkah mereka, mencontoh mereka. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di kalangan umat ini, termasuk dalam hal tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadzal haditsu aqallu ahwalihi ay yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim, wa in kana zahiruhu yaqtadi kufra al-mutashabbih bihim, kufra al-mutashabbih bihim, kama fi qawlihi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kata beliau, hadis ini minimal hukumnya haram. Diharamkannya tasyabbuh, itu hukum minimal. Meskipun yang zahir dari hadis ini menunjukkan kafirnya orang yang meniru gaya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang loyal kepada mereka, siapa yang cinta kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka. Disebutkan oleh As-San'ani dalam Subulus Salam, wal haditsu dallun ala anna man tashabbaha bil fussaqi kana minhum aw bil kuffar aw bil mubtadi'ah fi ayyi shay'in mimma yakhtassuna bihi min malbusin aw markubin aw hay'ah. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang menyerupai orang-orang fasik, maka dia termasuk dari mereka. Atau menyerupai orang-orang kafir, atau menyerupai ahlul bid'ah dalam sesuatu yang mereka itu menjadi kekhususan mereka, menjadi syiar mereka. Apakah itu pakaian, atau kendaraan, atau model. Apakah itu pakaian, atau kendaraan, atau model tertentu. Yang ditiru adalah orang-orang kafir. Melihat model pakaian mereka, lalu kemudian ditiru. Model rambutnya, sejelek-jelek rambutnya pun ditiru oleh mereka. Ya. Yang terpenting bagi mereka, siapa ini yang ditiru? Masya Allah, fulan, bintang film fulan, artis fulan, pemain sepak bola fulan, ditiru oleh mereka. Nah, ini hukum minimalnya haram. Dan biasanya peniruan tersebut itu dibangun di atas mahabbah. Ada perasaan cinta, kecondongan kepada orang tersebut. Ya. Ada perasaan senang, perasaan cinta, loyal kepadanya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau dalam urusan dunia saja
Tidak sepantasnya seorang muslim mengikuti cara orang-orang kafir, cara orang-orang fasik dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Ya, seseorang misalnya dia memakai baju sepak bola, tulisan belakangnya nomor 10, tertulis di atasnya Messi. Kenapa dia memilih itu? Ya, dipertanyakan kenapa dia memilih itu. Atau dia memilih klub tertentu, Barcelona atau Madrid atau apa. Nah, kadang-kadang dia tidak sadar di situ ada salibnya. Ada tanda salibnya. Rasulullah SAW apabila melihat ada pakaian bertanda salib, maka beliau perintahkan untuk memotongnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Daqrah Ummu Abdurrahman bin Udzainah, dia mengatakan kuntu amshi ma'a Aisyah fi niswatin baina Safa wal Marwah. Suatu ketika aku berjalan bersama Aisyah dengan sekelompok para wanita antara Safa dan Marwah. Fara'at imra'atan 'alaiha khamisa fiha salb. Maka Aisyah melihat seorang wanita memakai pakaian yang di situ ada salib, ada bertanda salib. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepadanya, "Inza'i hadha min thawbik." Lepaskan ini dari pakaianmu, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu fi thawbin qabadah. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila melihat pada satu pakaian ada bentuk salib, maka beliau memotongnya, menghilangkannya. Nah, tanyakan kepada mereka mengapa memilih nama khusus. Biasanya ada kecenderungan, punya rasa cinta, punya rasa senang, loyal. Siapa dia? Kafir. Apakah dia seorang muslim? Bukan. Nggak perlu bertanya dia seorang muslim yang taat. Muslim saja bukan. Dia seorang yang kafir. Nah, lalu kemudian seorang muslim berpakaian yang menunjukkan ta'zim, ya, rasa cinta, pengagungan kepada orang tersebut, apakah klubnya atau nama tertentu, maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Ya, pasti ada semacam kebanggaan dengan memakai pakaian tersebut. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merendahkan status dia sebagai seorang muslim dan mengagungkan orang-orang kafir. Di mana kemuliaannya sebagai seorang muslim, seorang yang memuliakan Islam. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai seorang memakai pakaian yang dengannya dia menyerupai orang-orang kafir, menunjukkan kecintaannya kepada orang-orang kafir, kecenderungannya kepada orang-orang kafir. Hukum minimalnya haram. Kemudian syarat yang berikutnya dalam berpakaian, pakaian tersebut tidak menjadi hiasan pada dirinya sendiri. Jadi tujuan berpakaian adalah menutup aurat. Seorang wanita ketika keluar rumah, dia menutup auratnya. Jadi bukan untuk dijadikan sebagai hiasan. Apabila dia berpakaian dengan bentuk pakaian yang dengan bentuknya tersebut menjadi hiasan pakaian itu sendiri, seorang memandangnya terlihat cantik, ya, maka ini tidak diperbolehkan.
dan dikhawatirkan termasuk dalam kategori tabarruj. Sebab yang dimaksud at-tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj wahai para wanita seperti tabarrujnya para wanita jahiliyah dahulu. Yang dimaksud at-tabarruj an tubdiyal mar'atu min zinatiha wa mahasiniha wa ma yajibu 'alaiha satruhu aw sitruhu ma yastad'i bihi syahwatar rajul. Seorang wanita menampakkan dari hiasannya atau bagian dari kecantikannya dan apa yang wajib ditutupi dari sesuatu yang dapat mengundang syahwat kaum lelaki. Maka ini semua termasuk dalam kategori at-tabarruj. Apakah menampakkan aurat? Ini bagian dari tabarruj. Atau menampakkan bagusnya pakaiannya, keindahan pakaiannya, sehingga mengundang syahwat laki. Ini juga termasuk dalam kategori tabarruj. Atau menampakkan gerakannya, seperti sengaja dia menghentakkan kakinya untuk mengisyaratkan bahwa dia sedang memakai perhiasan, atau dia menampakkan gerakan-gerakan tertentu, cara berjalan, sengaja dia melenggak-lenggokkan tubuhnya. Ini juga bagian dari tabarruj. Intinya tabarruj yang diharamkan adalah segala sesuatu baik yang kaitannya dengan pakaian wanita atau gerak-gerik wanita tersebut yang dapat menimbulkan fitnah dan mengundang syahwat. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan suatu ketika Umaymah bintu Raqiqah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Rasulullah di atas al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiatmu agar engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh anakmu, jangan engkau mendatangkan kedustaan yang kamu lakukan di antara kedua tangan dan kakimu, dan jangan engkau meratapi mayat, dan jangan engkau bertabarruj. Jangan engkau bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah dahulu. Maka firman Allah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang mengundang fitnah. Dia menutupi seluruh tubuhnya. Dia memakai cadar, ya, pakaiannya lapang, tidak sempit. Tapi ternyata di pakaian tersebut ada sesuatu yang sifatnya hiasan, yang mengundang fitnah.
Apakah dari sisi warnanya atau dari sisi kainnya, atau mungkin ada hiasan-hiasan yang lainnya yang dapat menimbulkan fitnah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, sebab tujuan seorang wanita berhijab semata-mata untuk menyembunyikan perhiasannya. Sehingga kalau dia menampakkan, berarti dia melakukan sesuatu yang terlarang. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita terangkan pada sesi yang kedua ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya setelah salat al-maghrib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.